Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Rizky Andrian dengan NIM 19076005, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya akan melakukan praktikan komputer virtual. Di sini saya menggunakan software Cisco IT Essential Virtual Desktop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya. Nah, ini dia tampilan software Cisco IT Essential Virtual Desktop yang akan kita gunakan untuk melakukan perakitan komputer virtual. Dalam melakukan perakitan komputer, kita harus memerhatikan terlebih dahulu apa alat-alat dan komponen yang akan kita gunakan dalam melakukan perakitan, seperti power supply, baut, baik baut power supply, baut motherboard, dan baut-baut lainnya. Dan di sini juga ada RAM, ada prosesor, dan lain-lainnya. Setelah itu kita akan menyiapkan casing CPU, yang mana bagian sisi kiri dan sisi kanan telah dibuka, dan lalu kita pisahkan terlebih dahulu. Dan sekarang kita akan melakukan pemasangan pada power supply. Nah, seperti ini detail power supply. Ini ada kabelnya, dan bagian sampingnya di sini ada power specification atau spesifikasi. Ini bagian sampingnya ada AC power connector, gunanya untuk menyambungkan kabel ke PC-nya. Dan ini tampilan sampingnya, ini bagian atas, dan ini bagian bawahnya. Baik, langsung saja kita pasang. Dalam pemasangan kita harus menyesuaikan dengan casingnya, harus pas dan tidak boleh terbalik. Kita lakukan pemasannya. Bagian kipasnya itu bagian atasnya. Lalu setelah power supply-nya sudah pas, langsung saja kita rekatkan dengan baut. Setelah selesai, ya jangan lupa bautnya itu ada 4. Setelah kita selesai dalam memasang power supply, ada notifikasi seperti ini. Langsung kita okekan saja. Kita lanjut ke motherboard. Nah, dalam merakit motherboard ini, alangkah baiknya kita melakukan perakitannya itu di luar casing, di bagian terpisah dari casingnya. Karena dalam melakukan perakitan ini kita harus mencari tempat yang datar agar menghindari kerusakan-kerusakan pada komponen motherboard. Langsung saja kita pasang, yaitu hal yang pertama yang akan kita pasang yaitu prosesornya. Bisa kita lihat detail dari prosesor ini. Ini bagian atasnya. Di sini kita yang akan tempelkan thermal compound atau pasta. Nah, ini bagian bawahnya, CPU kontak. Ini akan kontak langsung dengan motherboardnya nanti. Dan pin-pin ini sebaiknya kita menghindari untuk memegang atau menyentuhnya secara langsung, karena dikhawatirkan akan bisa merusak pin-pin ini. Karena yang setahu saya, di kulit kita atau di jari-jari kita ini ada listrik statis yang bisa merusak pin-pin ini. Dan hal ini juga dilakukan agar tidak mengotori pin-pin ini. Lanjut, kita pasang saja. Di sini, nah bisa kita lihat di sini ada lekukan prosesor di sebelah sini. Ini, nah kita bisa lihat juga detailnya. Nah, ini ada lekukan di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Lekukan ini kita sesuaikan dengan motherboardnya, dengan pinnya. Jika sudah terasa pas, langsung saja kita pasang. Setelah kita pasang, kita tutup dengan pengamannya.
lalu kita kaitkan agar pengamannya tidak terlepas. Setelah itu kita lekatkan thermal compound ini. Nah, thermal compound digunakan untuk proses percepatan penghantaran supaya prosesor tidak cepat panas. Setelah itu kita pasang heatsinknya. Jika sudah pas, kita melekatkan baut heatsinknya. Langsung saja kita memasang kabel konektornya. Sesuaikan pin dengan lubang konektornya. Setelah itu kita pasang RAM-nya. Di sini ada 2 RAM. RAM tidak harus 2, bisa 1 saja kalau kita cuma punya 1. Dan dalam pemasangan RAM ini kita juga harus memastikan lekukan yang ada di RAM sama dengan lekukan. Seperti ini detailnya. Nah, single key notch itu harus kita paskan dengan kedudukan yang ada di RAM tadi. Ini bagian belakangnya. Setelah dipasang, kita kalau di dalam perakitan asli kita langsung tekan saja RAM-nya sampai berbunyi klik. Tapi kalau di sini kita harus klik satu-satu tombolnya. Setelah itu kita pasang RAM yang kedua. Sama seperti yang tadi, kita harus mempaskan lekukan yang ada di RAM. Jika sudah pas, langsung saja kita rekatkan dan pasang kedua pengaman. Setelah itu jika semua komponen sudah dipasang di motherboard, langkah selanjutnya kita pasang motherboard ini ke dalam casing PC tadi. Meletakkan motherboard ke dalam casing CPU ini juga harus dilakukan dengan hati-hati. Kita paskan dengan tempat portnya itu. Jika sudah pas, kita letakkan, lalu kita pasang baut-bautnya. Sesuaikan pemasangan baut sesuai lubang-lubang yang ada di motherboard. Jangan terlalu melakukan penekanan terhadap motherboard karena ditakutkan merusak motherboard. Langsung oke. Langkah selanjutnya kita pasang adaptor cardnya. Nah, di sini ada NIC. Seperti ini tampilannya, tampilan atasnya. Di sini ada adapter portnya. Di sini ada PC mountingnya untuk mepaskan dengan kedudukannya. Di sini kita ada PCI X1 konektor dan di sini ada adapter portnya, tempat pemasangan seperti LAN ya. Ini tampilan belakangnya. Nah, NIC ini atau Network Interface Controller digunakan sebagai jembatan antara komputer dengan jaringan komputer. Lalu kita pasang bautnya. Selanjutnya kita memasang wireless NIC. Seperti ini tampilan depannya. Di sini ada wireless antena konektor. Di sini juga ada PC mountingnya. Di sini ada PCI konektornya. Ini tampilan sampingnya. Di sini tempat pemasangan wireless antena konektor, tempat pemasangan antenanya. Ini bagian bawahnya. Nah, wireless NIC ini sama dengan NIC,
namun wireless NIC tanpa kabel atau menggunakan sinyal seperti menangkap sinyal WiFi. Lanjut kita pasang bautnya. Setelah itu kita memasang video adapter atau sering disebut dengan VGA. Seperti ini bagian depannya. Di sini ada grafik prosesor dan heatsinknya. Di sini ada VRAM atau video RAM-nya. Di sini ada PC mounting dan di situ ada video portnya. Ini adalah tampilan depannya, ada untuk video portnya, dan ini tampilan bawahnya. Nah, VGA card ini berfungsi untuk mengolah dan menerjemahkan output komputer ke layar monitor. Nah, di sini bisa kita lihat ada VRAM. VRAM ini berfungsi untuk menyimpan data-data gambar yang ada di dalam komputer. Lanjut kita pasang saja di sini, sesuaikan dengan portnya. Lalu kita pasang bautnya. Setelah selesai kita okekan saja, lalu kita ke internal drive. Internal drive yang pertama yang akan kita pasang adalah hard disk. Nah, hard disk ini kita bisa lihat detailnya seperti ini. Ini bagian depannya. Ini bagian belakangnya, ada jumper pins, ada Molex power connector, ada SATA drive connector, ada SATA power connector. Di sini ada drive spesifikasinya, ada jumper settingnya, dan ini bagian bawahnya. Dalam memasang hard disk ini, kita bisa menempatkan di atas atau bisa diletakkan di bawah. Dan hard disk juga bisa dipasangkan lebih dari satu. Dan setelah posisinya sudah pas, langsung saja kita letakkan, pasang, dan kita rekatkan dengan baut di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Setelah itu kita pasang optical drive-nya atau DVD-ROM-nya. Kita okekan ini dulu, langsung kita ke driver external base. Nah, di sini selanjutnya ada optical drive tadi. Bisa kita lihat detailnya seperti ini. Di depan ada DVD tray, ada open atau close button, dan di sini ada status indikator LED-nya. Dan di sini ada emergency eject-nya. Di emergency eject ini yaitu ketika open atau close button tidak berfungsi, tidak mengeluarkan DVD tray ini, kita bisa gunakan emergency eject ini dengan cara menusukkan jarum atau benda yang kecil ke dalam lubang emergency eject ini. Nanti DVD tray-nya akan keluar. Ini tampilan sampingnya, ini tampilan belakangnya, ada Molex power connector, ada patah konektor, ada jumper pins, ada analog audio connector dan digital audio connector. Di sini ada tampilan sebelah kanannya, ini tampilan atasnya, ada tampilan jumper setting, dan ini bagian bawahnya. Langsung saja kita pasang. Dan kita pasangkan baut-baut di sisi kanan dan sisi kirinya. Selanjutnya kita pemasangan floppy drive. Fungsinya sama dengan optical drive tadi, namun pada komputer zaman sekarang sudah jarang menggunakan floppy drive ini. DVD-ROM dan floppy drive ini pemasangannya dari luar. Sebelum kita masang, di sini ini ada casingnya. Casingnya ini bisa kita bisa buka dengan cara menekan sampai ke dalam, sampai casingnya terbuka. Langsung saja kita pasang. Kita rekatkan dengan baut di sebelah kiri dan sebelah kanannya.
Langsung saja kita okekan. Langsung kita masuk ke internal cables. Yang pertama akan kita pasang yaitu adalah 20 pin ATX power. Sesuaikan dengan portnya. Di situ kita bisa lihat bentuk dari port dan masukan dari pinnya. Kita putar sampai dia pas. Lalu kita pasang 4 pin auxiliary power yang ini. Kita paskan. Nah, lalu kita pasang kabel yang ini. Sesuaikan dengan bentuk pinnya. Setelah itu pokoknya kita selesaikan semua kabel yang tersisa. Nah, ini kabel buat ke optical. Setelah itu kita pasang untuk harddisk. Dan yang terakhir ini kabel input dan outputnya kita pasang ke motherboardnya. Sesuaikan dengan pinnya. Nah, setelah itu kita lakukan pemasangan kabel SATA-nya. Sesuaikan dengan bentuknya. Nah, setelah itu ujung satunya lagi kita hubungkan dengan harddisk. Setelah itu kita pasang kabel patahnya. Sesuaikan dengan pin-pinnya, jangan sampai salah. Jika sudah pas, langsung saja. Setelah itu kita hubungkan kabel patah ini dengan ke DVD-ROM. Jika sudah pas, kita pasang. Setelah itu kita pasang kabel floppy disknya untuk menghubungkan floppy disk dengan motherboard. Jika sudah pas, langsung saja kita pasang. Lalu ujung satunya lagi kita sambungkan ke floppy drive. Setelah semua kita pasang, langsung saja kita ke external cablesnya. Sebelum itu kita tutup dulu casing di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Lalu kita pasang dengan baut casingnya. Setelah itu CPU kita telah jadi dan kita tinggal memasang kabel-kabel yang ada di luarnya. Kabel monitor yang pertama akan kita pasang, sesuaikan, lalu kita eratkan agar tidak terlepas dan terpasang kuat. Lalu kita memasang kabel keyboard. Sesuaikan. Lalu kita memasang kabel mouse-nya. Ini tipe kabel mouse yang lama. Kabel mouse yang sekarang biasanya sudah menggunakan kabel USB tipe A. Nah, kabel USB ini juga boleh kita pasang
untuk kegunaan yang lain. Setelah itu kita pasang kabel Ethernetnya untuk menyambungkan jaringan, bisa untuk menggunakan komputer lain atau kabel LAN. Nah, setelah itu kita pasang wireless antenanya. Wireless antena ini untuk menangkap sinyal. Setelah itu kita pasang power supply untuk mengantarkan arus listrik dari sumber listrik ke CPU kita. Nah, selesai. Setelah itu komputer kita bisa digunakan dan kita install terlebih dahulu dan bisa digunakan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai perakitan komputer. Jika ada salah dan khilaf dalam penjelasan maupun dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.